Begitu pula terhadap bukan sebatas di sini ada maka semua menjadi peluang usahamu. Maka semua menjadi peluang usahamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nggak cuma mau mulai aja. Jadi teman-teman kalau misalkan besok-besok mau berinovasi, besok-besok mau menambah cabang atau menambah brand, ini akan selalu berlaku gitu. Contoh, teman-teman mau berinovasi, teman-teman pasti minta feedback dong ke customer, pasti melihat pasar dulu dong. Bagaimana cara melihat pasar, bagaimana cara melihat kebutuhan orang. Tetap diem, dengarkan apa yang mereka nilai, lihat apa yang mereka butuhkan, rasakan apa yang mereka jadikan itu sebagai masalah gitu. Habis itu kalian jadi inovasi, jadi problem solver atau menjadi inovator. Balik ke sini, jadi problem solver atau menjadi inovator dari masalah itu. Oke, nanti kalian akan boleh nanti kalian dapat PDF ini dari saya. Kalau mau nanti saya kasih ke Mas Damon atau panitia, nanti kasih ke teman-teman. Di sini adalah buku pertama saya. Jadi mohon maaf kalau misalkan memang masih banyak ada yang kurang. Tapi ini adalah suatu kebanggaan bagi saya karena saya berani untuk membuat buku modul. Berikutnya adalah, abis itu apa Mas? Setelah saya punya ide, setelah saya punya data, saya ingin berjualan apa, habis itu saya apa? Nah, ini adalah rumus kedua dari saya, yaitu PEMET. Nah, PEMET ini yang sering saya kasih ke teman-teman siapapun itu, teman-teman komunitas, teman-teman perkumpulan saya, baik juga keluarga saya, saudara saya akan selalu memberikan rumus kedua ini. Plan it, execution, manage it, evaluation, dan try again with new innovation. Jadi trial and error itu bukan ketika kita trial, error, kita trial lagi hal yang sama, tapi harus ada hal yang baru, inovasi yang baru. Nah, di plan it ini jangan kelamaan. Boleh merencanakan biar gak buta arah, tapi jangan kelamaan. Karena apalagi mahasiswa ini lebih banyak berpikir. Saya belajar berbisnis itu atau berwirausaha itu banyak kan dari teman-teman yang bukan mahasiswa, teman-teman yang memang dari basicnya tidak berkuliah gitu. Mereka karena hidupnya adalah dari berjualan itu atau berwirausaha itu gitu. Makanya kalau mereka nggak survive, mereka nggak bakal hidup. Saya belajar berani seperti itu dari mereka, dari teman-teman yang bukan mahasiswa. Saya belajar berani action. Nah, di Plan It ini kalian akan menemukan tentang BMC, SWOT, PVC, dan lain-lainnya. BMC itu adalah bisnis model canvas. Di sini saya tidak akan memaparkan BMC itu bagaimana. Kalian bisa jawab sendiri. Di Google banyak, contohnya juga banyak. SWOT juga sama, PVC juga sama. Bedanya kalau PVC itu adalah lebih detail daripada BMC. Dia lebih kepada gain-nya dan lain-lainnya gitu. Pain dan gain-nya itu di PVC. Execution, saya biasa menggunakan strategi 9A dan 3C. 9A ini saya mendapatkan dari salah satu mentor saya, yaitu action, dan action sampai 9 kali. Artinya apa? Action pertama adalah action yang pendahuluan, atau kita sebut dengan pendahuluan, aksi pendahuluan. Aksi pendahuluan ini adalah biasanya adalah test market. Aksi keduanya adalah evaluasi dari yang pertama sampai 9 aksi. Nah, biasanya atau rata-rata teman-teman ini akan goal produk di aksi ke-9. Entah itu produk, entah itu strategi marketing, entah itu strategi selling, itu adalah di angka 9, bukan di angka 9, di tahapan ke-9. Karena tahapan ke-9 itu adalah tahapan yang melalui evaluasi dari tahapan pertama sampai tahapan ke-8. Seperti itu. Dan 3C. Nah, 3C ini adalah salah satu rumus yang saya dapat juga dari
teman-teman etnis Tionghoa. Mereka selalu di awal-awal berbisnis menerapkan 3C. Yang pertama Chengli, yang kedua Cincai, yang ketiga Cuan. Chengli, Cincai, Cuan. Jadi Chengli itu dia akan memberikan satu produk dengan semaksimal mungkin. Cincai itu adalah mereka tidak akan pelit-pelit kepada customer. Mereka akan memberikan produk itu sudah semaksimal mungkin dan sebanyak mungkin, dan tidak mengharapkan uang. Mereka hanya mengharapkan feedback kepada kita, informasi apa yang akan mereka dapatkan dari customer. Setelah itu, setelah yakin mendapatkan Chengli Cuan itu sudah diterapkan, baru mereka akan memonetize. Bahasa kita adalah memonetize, adalah menguangkan, yaitu cuan gitu. 3C itu yang perlu teman-teman harus dapatkan di awal, harus kalian lakukan di awal. Itu adalah rumus yang sering dilakukan oleh teman-teman Tionghoa ternyata. Yang ketiga adalah manage it. Manage it ya kalian teman-teman ya mengatur pasti, tapi untuk mengatur hal itu ya teman-teman harus melihat juga apa yang harus diatur. Nah, untuk melihat ini teman-teman ya bisa dengan learning by doing. Lakukan dulu, nanti akan belajar apa yang harus diatur. Atur logistik lah, atur SDM lah, atur SOP lah, segala macamnya. Terus yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini kalau yang biasanya ada 5W 1H dari what, who, when, where, why. Kalau saya biasanya 4W 1H 5Y. Jadi 4W itu ya who tetap, what, siapa, apa, di mana, kapan, itu di awal sebagai basic evaluasi. Habis itu 1 how di tengah-tengah. Yang terakhir adalah why, 5Y. 5Y itu adalah misal penjualan tidak tidak naik nih, atau sudah 1 bulan kok nggak naik penjualannya. Kenapa? Oh, mungkin karena packagingnya kurang. Kenapa packagingnya kurang? Kenapa? Sampai 5 kali. Dari basic pertanyaan 4W, lalu jadi 1 bagaimana, baru ke 5W itu. Nah, teman-teman itu untuk mengevaluasi kinerja produk dan segala macamnya. Habis itu terakhir adalah try again with new innovation. Jadi dari evaluasi itu baru teman-teman launching inovasi baru. Selanjutnya, ini adalah materi kedua. Nah, Mas Damon kemarin meminta kepada saya untuk materi kedua itu how to start a business during pandemic. Jadi, Mas, bagaimana cara memulai bisnis saat pandemi? Ada tiga kata yang selalu saya tanamkan. Yang pertama dari Nike, just do it, lakuin aja. Kalau kata Pak Mardi Guowi, ya boyo dilakoni wae, lakuin aja. Kalau kata Pak Bob Sadino, lakukan saja sekarang. Ya udah 3 itu aja. Lakuin aja, jangan kelamaan. Plan boleh, planning, tapi jangan kelamaan. Tapi untuk saat ini, untuk pandemi ini ada 3 hal juga yang mengacu kepada 1 aturan hukum yang berlaku. Jadi sekarang untuk bisnis ini ada aturan-aturannya. Protokol ketat itu harus dijaga. Yang kedua, permintaan pasar. Ya teman-teman, dari pasar ini jangan sampai teman-teman membuka bisnis atau membuka produk tapi nggak ada pasarnya. Ya percuma dong. Modalnya udah keluar, tenaga udah keluar, waktu sudah keluar, energi sudah keluar, tapi nggak ada yang mau beli. Uangnya dari mana? Itu udah jadi kerja sosial. Yang ketiga adalah inovasi berdasarkan adaptasi. Inovasi berdasarkan adaptasi. Ngerti nggak? Gini, teman-teman berinovasi tapi tidak beradaptasi, percuma. Misal, inovasinya adalah delivery order, tapi tidak beradaptasi. Tidak melakukan social distancing, tidak melakukan online, cuma offline doang. Ya untuk apa? Jadi harus beradaptasi. Boleh berinovasi terus, tapi harus beradaptasi sama lingkungan sekarang ini kayak gimana, kondisi sekarang ini bagaimana.
Tadi ada yang dari teman-teman panitia ini sudah mengingatkan 5 menit lagi, sepertinya lebih dari 5 menit. Tadi saya dari 10.46 seharusnya 10.51 ya. Oke, yang terakhir adalah ini. Ini adalah kata-kata yang saya yakini dari SMA. Banyak teman-teman saya bilang kepo itu nggak baik, tapi menurut saya kepo itu baik. Kepo yang baik adalah kepo yang menjadikan diri lebih baik dan berkembang. Jadi pertanyaannya adalah, ada yang mau kepo nggak? Kalau ada yang mau kepo silakan. Oke, lanjut ke Mas Damon untuk tanya jawab.